Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwatu iman, banyak sekarang fenomena di kalangan kita ini orang yang mengaku beragama tapi mempunyai referensi beragamanya yang sempit. Fanatisme itu wujud dari referensi beragama yang sempit. Ya, sekali lagi, fanatisme dalam agama itu adalah bentuk perwujudan dari referensi beragamanya yang sempit. Itu tidak sesuai dengan fitrah Islam itu yang mengakui kebesaran, bahkan kemahabesaran Allah dan kebesaran Islam. Jadi kebesaran Islam itu harus direpresentasikan sangat luas, segala aspek kehidupan. Jadi orang yang fanatisme agama itu artinya dia beragama secara sempit. Apalagi Ali bin Abi Thalib telah menegaskan, bukan termasuk golonganku kalau merasa pahamnya paling benar. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mendukung seseorang berkelompok-kelompok, bermadzhab-madzhab, merasa pahamnya paling benar. Itu Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, karamallahu wajhah, yang Nabi sendiri sudah menjamin masuk surganya Allah. Ya, sahabat-sahabat terdekat Nabi, di antaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bukan termasuk golonganku kalau merasa pahamnya paling benar, karena itu adalah bagian dari fanatisme dalam beragama yang sempit. Contoh, bergolong-golongan, merasa pahamnya paling benar. Ada oknum-oknum NU yang merasa paham NU yang paling benar. Ada oknum-oknum Muhammadiyah yang merasa paham Muhammadiyah paling benar. Ada oknum-oknum Persis yang merasa paham Persis yang paling benar. Ada oknum-oknum Jamaah Tabligh yang merasa paham Jamaah Tabligh yang paling benar. Itu semua salah, keliru. Jadi orang yang merasa fanatisme dalam beragama yang sempit, dia akan terjerumus ke dalam paham, merasa pahamnya yang paling benar itu bertolak belakang dengan sistem Islam yang sangat besar, yang mengagungkan kebesaran Allah yang maha luas. Saking maha luasnya, itu tidak dapat dijangkau oleh manusia. Untuk itu, fanatisme itu bagian dari pola pikir yang sangat keliru. Ya, fanatisme dalam beragama itu sebagai wujud bahwa dia referensi dalam beragamanya itu sempit. Paham yang benar, pengurus masjid yang benar itu akan memasukkan semua penceramah-penceramah dari semua kalangan. Ya, dia tidak akan memilih ini mah paham NU, tidak boleh ceramah. Ini mah paham Muhammadiyah, tidak boleh ceramah. Ini mah paham Persis, tidak boleh ceramah. Ini mah paham Jamaah Tabligh, tidak boleh ceramah. Atau tausiahnya harus diisi sholawatan dulu, tausiahnya harus diisi baca yasinan dulu. Itu semua keliru dalam beragama, yang terjebak dalam paham merasa pahamnya paling benar. Pengurus yang benar itu adalah yang memasukkan semua unsur, semua penceramah tanpa memfilter bahwa dia adalah kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kalangan Persis. Semua penceramah boleh mengisi ceramahnya di majelisnya. Sangat disayangkan di sekitar kita banyak yang hanya memilih penceramah tertentu, hanya diisi masjidnya oleh kalangan tertentu. Misalnya
ceramahnya tidak boleh diisi oleh Persis, tidak boleh diisi oleh Muhammadiyah, tidak boleh diisi NU dan lain sebagainya, atau tidak boleh diisi Jamaah Tabligh. Dia memfilter hanya semau dewe. Itu pemahaman yang keliru, yang sempit. Berarti dia sudah terjebak dari paham merasa benar sendiri. Ya, pengurus yang benar itu adalah meminta daftar penceramah dari MUI, semua kalangan tanpa melihat dia dari golongan manapun, dari NU, Muhammadiyah, atau Persis, tetap dimasukkan sebagai penceramah. Itu pengurus yang benar tuh seperti itu. Bukan pemahaman yang sempit. Akan hancur masjid seperti itu yang pahamnya sempit, yang memfilter ustadz-ustadz hanya di kalangan tertentu saja. Dan itu paham itu tidak boleh dikembangkan karena itu bibit perpecahan bangsa. Sedangkan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil NU-in, bukan rahmatan lil Arabin, bukan rahmatan lil Persisin, bukan rahmatan lil Muhammadiyin. Ya. Jadi semua harus bersatu, Muhammadiyah, NU, Persis. Tidak boleh merasa bahwa ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Persis, ini masjid NU, ini masjid Jamaah Tabligh. Tidak boleh, harus bersatu-bersatu gitu. Ini jangan memonopoli, ini masjid markas hanya diisi Jamaah Tabligh, gak boleh. Misalnya ya, ini masjid Persis gak boleh diisi sholawatan, itu juga gak boleh. Ini masjid Muhammadiyah harus gak boleh kunutan, gak boleh. Ini hanya masjid NU yang pakainya kunut saja. Yang imam yang tidak kunut tidak boleh jadi imam, itu juga tidak boleh. Ya, harus bersatu. Jadi pemahaman yang keliru ini tolong para ustadz itu jangan menggiring masyarakat itu kepada pemahaman yang sempit, pemahaman yang sempit. Fanatisme dalam beragama itu sebagai cermin bahwa dia beragama secara sempit, tidak mau mempelajari golongan lain atau terjebak merasa pahamnya paling benar. Itu seperti 3 orang buta memegang bagian yang berbeda dari seekor gajah. Ya, paham yang merasa paling benar sendiri itu seperti 3 orang buta. Ada yang buta pertama yang memegang hanya gading gajah, ada yang buta yang kedua memegang kaki gajah, ada yang buta yang ketiga memegang badan gajah, buta yang keempat memegang belalai gajah. Mereka hanya berprinsip apa yang mereka pegang. Itu fanatisme dalam beragama itu seperti itu. Tapi kalau secara holistik, dia akan mau mendengar bahwa oh iya, gajah itu bukan hanya kaki gajah, gajah itu bukan hanya badan gajah yang besar. Gajah itu akan mendengar juga apa pendapat yang hanya memegang gading gajah atau yang memegang belalai gajah. Itu pemahaman agama yang benar. Jadi secara holistik, itu secara luas. Itu artinya apa? Semua masjid boleh dimakmurkan dan harus dimakmurkan oleh semua kalangan. Bukan hanya kalangan NU. Jangan ini seolah-olah akan menciptakan ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Persis, ini masjid markas Jamaah Tabligh, tidak boleh diisi ceramahnya oleh orang Persis. Itu keliru. Karena akan terjebak pemahamannya yang paling benar. Makanya jangan ada markas-markas NU, markas Muhammadiyah, markas Persis gitu. Semua harus bersatu padu gitu. Waktunya salawatan misalnya Maulid Nabi, ikuti. Waktunya tahlilan juga ikuti. Ada orang yang meninggal kemudian tidak mau tahlilan juga nggak apa-apa. Tidak boleh dipermasalahkan. Mau sebelum azan ada salawatan, boleh.
Mau pagi ada kunut juga boleh, tidak ada kunut juga boleh. Jadi imam itu juga dirotasi, jangan hanya imam itu saja, imam yang hanya pakai kunut saja. Yang tidak pakai kunut tidak boleh jadi imam, itu salah. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh hanya memilih penceramah dari kalangan NU, nggak boleh hanya memilih penceramah dari kalangan Muhammadiyah, atau nggak boleh hanya memilih dari Jamaah Tabligh, nggak boleh hanya memilih dari kalangan Persis. Harus bersatu, karena itu bibit fruit perpecahan itu adalah yang bergolong-golongan, yang merasa pahamnya paling benar. Karena masjid itu milik semua orang, bukan hanya milik NU, Muhammadiyah, Persis.